Assalamualaikum sahabat sepernilangan semua. Kembali lagi bersama kami keluarga Papadas. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti tambah semangat ya, karena ini sudah masuk bulan Februari dan dari 1 minggu ini sekitar wilayah tempat kami, Luwu Utara, harga minyak nilam di tingkat pengepul sudah mulai merangkak naik. Dari yang dulunya stabil di harga Rp410.000, sekarang sudah mulai naik menjadi Rp430.000. Jadi ini untuk daerah kami. Daerah lain mungkin harganya bisa lebih tinggi lagi. Oke, baik, hari ini kita tidak akan bahas harga lebih jauh, tapi hari ini kita akan bahas bagaimana cara meningkatkan hasil minyak pada tanaman nilam kita dengan menggunakan satu jenis pupuk tertentu. Selama ini banyak yang bertanya-tanya, ada nggak sih pupuk yang bisa kita gunakan untuk menambah atau meningkatkan jumlah minyak pada tanaman nilam kita? Jawabannya ada teman-teman, yaitu dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara magnesium. Apa itu magnesium? Magnesium ini adalah unsur hara makrosekunder yang sangat dibutuhkan oleh setiap jenis tanaman. Unsur hara magnesium ini lambang kimianya Mg, dan terdapat 2 jenis pupuk magnesium yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu magnesium sulfat atau kiserit, dan yang kedua adalah dolomit atau yang dikenal dengan kapur pertanian. Jadi kedua pupuk ini sama-sama mengandung magnesium. Kalau magnesium sulfat, kandungan utamanya magnesium dan sulfur atau belerang. Biasanya berbentuk kristal dan sangat mudah larut di dalam air. Penyerapan oleh tanaman juga sangat cepat. Sedangkan dolomit, kandungan utamanya adalah magnesium dan kalsium, berbentuk tepung dan banyak digunakan sebagai pupuk dasar dan juga digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Dan adapun fungsi dari unsur hara magnesium ini diantaranya membantu proses fotosintesis. Magnesium berperan sebagai pusat atom klorofil yang berperan dalam proses penangkapan energi matahari yang diubah menjadi makanan atau energi oleh tanaman. Tanpa magnesium, klorofil tidak dapat menangkap energi matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi di klorofil atau pigmen hijau pada tanaman. Singkatnya, magnesium diperlukan untuk membuat warna daun menjadi lebih hijau. Yang kedua, magnesium berperan sebagai transportasi atau pembawa unsur fosfat. Dan yang terakhir, membantu proses metabolisme tanaman. Unsur hara magnesium dan sulfur berperan dalam proses metabolisme tanaman, di mana proses ini itu merupakan proses reaksi biokimia untuk membentuk protein, gula, pati, asam amino, lemak, dan minyak. Yang intinya unsur hara magnesium ini itu dapat memacu pembentukan minyak pada tanaman penghasil minyak seperti tanaman sawit dan tanaman nilam. Sahabat nilam, ternyata para petani kelapa sawit sudah lama menggunakan pupuk magnesium untuk merawat tanaman sawit mereka, dan juga mereka menggunakan pupuk magnesium ini untuk meningkatkan rendemen minyak sawit atau CPO dari tanaman sawit mereka. Lalu, bagaimana dengan tanaman nilam? Apakah bisa menggunakan pupuk magnesium untuk meningkatkan rendemen minyak? Secara teori bisa, karena baik tanaman sawit ataupun tanaman nilam, keduanya merupakan tanaman yang menghasilkan minyak. Bahasan ini juga pernah dibahas oleh Bapak Penyuluh Pertanian Lapangan di salah satu videonya yang berjudul Kegunaan Utama Pupuk Magnesium bagi Tanaman Bawang, Nilam, dan Kelapa Sawit. Dalam video tersebut, beliau menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari unsur hara magnesium adalah dapat meningkatkan kadar minyak tanaman yang dipanen minyaknya, meningkatkan kualitas daun tanaman, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap suhu rendah.
Untuk penjelasan lebih lengkapnya, sahabat Nilam bisa cek langsung nanti videonya, linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, sahabat Nilam, itu dia beberapa penjelasan dari teorinya. Nah, sekarang mari kita praktek langsung. Yang pertama, menentukan pupuk magnesium yang akan kita gunakan. Pupuk magnesium yang kami gunakan ini adalah pupuk magnesium sulfat merek Pak Tani yang kemasannya berwarna hijau seperti ini. Kami memilih pupuk jenis ini karena harganya lebih murah, per bungkusnya 35.000 dan ini ukuran 1 kg. Pupuk magnesium sulfat merek Pak Tani ini berbentuk kristal seperti garam halus dan sangat mudah larut di dalam air. Pupuk magnesium jenis ini bisa diaplikasikan dengan cara dikocor dan bisa juga diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun. Dan pupuk jenis ini sangat mudah diserap oleh tanaman. Yang kedua, menentukan dosis. Untuk dosisnya sendiri, kami gunakan dosis sesuai yang tertera pada kemasan, yaitu dosis minimal sekitar 3 sendok makan per tangki 16 liter. Dan waktu pengaplikasiannya bisa pagi dan bisa sore hari. Selanjutnya yang ketiga, menentukan waktu atau usia yang tepat untuk mulai mengaplikasikan pupuk magnesium pada tanaman nilam. Menurut kami, pemberian pupuk magnesium ini sebaiknya diberikan pada saat nilam berumur 4 sampai umur 5 bulan. Karena pada saat itu nilam sudah mulai memproduksi minyak. Nah, ini adalah kondisi setelah 2 minggu pengaplikasian pupuk magnesium sulfat. Perubahan yang terjadi hanya terlihat pada warna daun yang berubah menjadi lebih kemerah-merahan. Tapi sekarang kita belum tahu pemberian pupuk magnesium ini berhasil atau tidak karena ini belum kita panen. Kita akan tunggu sekitar 2 minggu lagi kita akan panen, lalu kita akan umumkan hasilnya pada video kami berikutnya. Jadi stay tune terus di channel kami dengan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Papadas Family.